Hai guys, sudah bersama Bang Boy. Ini ada berita yang menggegerkan, soalnya orang masih bertanya-tanya kan. Ada yang bilang rekaman itu adalah Henny Sugara. Tapi ada yang membela Henny Sugara, tapi malah keceplosan, malah menjerumuskan RG langsung. Ya, kalau gini mah ya mending Henny Sugara supaya nggak langsung ke direct ke RG. Karena ternyata di beliau adalah keluarganya RG. Kita bahas keceplosan dari Miss Gossip Nadia Rusenya. Gitu. Ini rekamannya kan? Dia tuh lagi kasakus ini kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang tapi justru yang bir-birnya ini loh, yang bintang-bintang satu atau ya yang begitu-begituannya lah. Ya. Oke. Intinya perhatikan warna suaranya, timbrenya guys ya. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia udah jadi terdakwa udah. Oke, soalnya langsung aja Fitri langsung mengcounter. Dan kalian itu nggak usah tergiring, terprovokasi dengan suara rekaman yang beredar, karena itu tidak ada urusannya dengan Dr. Reza. Dan fitnahan yang dituduhkan oleh oknum yang mau memeras juga nggak berhasil, akhirnya itulah ulahnya. Dr. Reza, aku tanya tadi apakah dia akan klarifikasi, dia bilang nggak mau karena akan langsung membawa ini ke ranah hukum. Dan aku mendukung dan insya Allah aku akan bersaksi. Kenapa ini bisa terjadi? Ancaman apa yang diberikan oleh yang menyebar, yang memberikan kepada kubu sebelah itu ya? Nantikan saja teman-teman semua. Ini kita harus berantas premanisme di dunia maya ini. Ngeri, sangat mengerikan karena bukan hanya dilakukan oleh terdakwa, sudah banyak yang follow. Salah satunya itu yang punya rekaman rekayasa. Ngeri. Semuanya ngeri. Mafia skincare juga ngeri. Jangan hanya karena kamu bisa menikmati dari satu pihak, kau membabi buta menyerang pihak yang lain. Gak boleh. Mending kau sama kayak Bang Boy aja, Fitri, ya. Menjadi content creator, edukator, bahwasannya yang kita perangi ini mengenai hukum yang nggak boleh dipermainkan. Tapi kata si Fitri kan jangan terpancing. Rupanya yang terpancing bukan dari kelompoknya Nikmir, kelompoknya pembenci Nikmir guys. Ya, menurut Miss Gossip itu namanya Dewi. Oke, Dewi siapa? Miss Gossip akan menjelaskan kepada kita semua guys. Nah, hari ini Miss Gossip ingin menanggapi ya tentang rekaman suara yang ada di dalam flash disknya Nikita Mirzani tersebut. Dan itu bukanlah suaranya Ibu HS, melainkan itu suaranya Ibu Dewi. Wadidaw. Wow. Dan siapakah Ibu Dewi tersebut? Ibu Dewi tersebut bukanlah kakak kandungnya Dr. Mufid ya, melainkan itu mungkin ada hubungan keluarga, tetapi bukan kakak kandung saya. Itu oke. Nah faktanya di mana Miss Gossip tahu bahwasannya itu suaranya Ibu Dewi? Iya, karena Miss Gossip di persidangan itu berbicara sangat intens dengan Bu Dewi ya. Bahkan Miss Gossip makan bareng sama Bu Dewi ya, ke toilet bareng dan godobrak pintu persidangannya itu bareng. Jadi Miss Gossip udah tahu bagaimana suaranya, karena bukan berbicara sepatah dua patah tetapi intens saya. Nah, bahkan ketika Miss Gossip itu dibully sama siapa itu fans-fansnya Niki Bu di depan pintu gerbang persidangan ya, itu kita bareng sayang. Jadi Miss Gossip sangat mengenal suaranya Bu Dewi. Jangan kalian giring itu adalah suaranya Bu HS. Bu HS tidak berkecimpung di sini sayang. Ngarang-ngarang memang pengikutnya Niki Bu ini ya. Inilah kalau orang tolol ya, orang tolol tapi mulutnya lemes, akhirnya dia masuk dalam pertarungan ini. Dia berusaha untuk supaya rekaman itu enggak bisa dijadikan Nikmir menjadi alat untuk menyerang balik RG. Ya, dia tahu itu. Tapi dengan dia ngomong bahwa itu miliknya Dewi, yang memang dia mengatakan tidak kakak kandungnya suaminya RG,
tapi dibilang keluarganya. Oh Tuhan. Nick Mir ternyata dia nggak harus susah payah untuk membuktikan siapa pemilik suara tersebut. Ada musuhnya Nick Mir yang malah membongkarkan, tolol. Nick Mir mah happy sekarang ini. Coba ya, semakin kita akan mengenal sosok suara Dewi guys ya. Dengar ini. Nah, ternyata ada yang penasaran juga ya, Mus Gosip ngobrol apa aja itu sama Bu Dewi. Silakan, terus. Sini kan, Mus Gosip kasih paham ya kan. Oke. Miss Gosip ngobrol itu banyak banget sama Bu Dewi. Bahkan Bu Dewi sendiri mengatakan seperti ini, Miss Gosip, saya sengaja loh ngompor-ngomporin para pengikutnya Nikita Mirzani gitu katanya. Iya memang di saat proses persidangan itu Bu Dewi itu duduknya di sebelah kubunya Nikita Mirzani. Karena apa? Dia ingin melihat ya, ingin ada yang bertanya kepada dia, apa ini, apa itu. Allah, ternyata buktinya sudah ada jelas ya guys. Ternyata ada yang bertanya kepada dia. Dia katanya seneng banget, saya suka banget, happy banget telah mengompor-ngomporin pengikutnya Nicky Bull. Karena dia senang buat pengikutnya Nicky Bull ini tambah panas gitu. Dan ternyata pengikut Nicky Bull pun kemakan perangkapnya Bu Dewi. Karena memang itu omongan yang disampaikan oleh Bu Dewi itu adalah suatu halusinasinya Bu Dewi ya, agar pengikutnya Nicky Bull ini semakin panas, semakin haredang, semakin membara. Karena Bu Dewi ini orangnya cerdas loh. Dia tahu bahwasanya Nikita Mirzani ini suka memainkan drama. Jadi drama barulah dibuat oleh Bu Dewi ya. Jadi kalian bilang kalau ini adalah fakta yang disampaikan, itu bukan fakta sayang. Itu adalah seorang konten kreator yang sedang menanyakan kepada Bu Dewi, istilahnya ingin menguliti Bu Dewi. Ternyata Bu Dewinya lebih pinter. Iya, itu gak penting. Kau puji-puji pun Ibu Dewi, tapi mulutku tuh udah mengatakan bahwasanya yang rekaman suara itu suara Bu Dewi. Suara Bu Dewi itu kalau benar itu dia terancam di penjara, tolol. Dia menyuap itu. Itu najis. Makanya aku bilang, tolong kalau berada di pertarungan gosip-gosip seperti itu, minimal cerdas otaknya. Kalau tolol gak usah deh. Takutnya kau dipermainkan. Yang kedua kau dimanfaatkan. Ujung-ujungnya apa? Kau nggak dapat apa-apa, penjara kau nikmatin. Itu kan goblok banget. Kok happy banget gitu loh dia. Oke. Suaranya Ibu Oke. HS, melainkan Ini dia. Suaranya Ibu Dewi. Wadidaw. Menyalawi NDRS nih, tampling dong. Nah, ini sedikit menanggapi ya tentang rekaman suara yang ada di dalam flash disknya Nikita Mirzani tersebut. Dan itu bukanlah suaranya Ibu HS, melainkan itu suaranya Ibu Dewi. Wadidaw. Dan siapakah Ibu Dewi tersebut? Ibu Dewi tersebut bukanlah kakak kandungnya Nih, guys. ya, melainkan itu mungkin ada hubungan keluarga. Tetapi bukan kakak Sama kandungnya. aja. Aduh Tuhan. Karena Miss Gosip di versi itu. Jadi Miss Gosip udah tahu. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Saya NDRS, Neng Dewi Ratna Sulinar, alumni Semaja SMA Negeri 1 Majalaya, angkatan 1998. Pada hari besok, kongres pertama Plasma akan mengikuti pemilihan ketua umum. Mohon support dukungannya kepada rekan-rekan semua. Mari bersama-sama bersinergi untuk menjadikan Plasma menjadi wadah yang lebih mandiri, lebih berkualitas, lebih berpotensi, dan menjadikan Plasma menjadi rumah kedua bagi para anggotanya. Terima kasih banyak. Agak sedikit mirip warna suaranya ya. Warna suaranya agak sedikit mirip. Oke. Beberapa bukti-bukti juga menampilkan bahwa Bu Dewi yang disampaikan oleh si Miss Gosip itu benar. Ya, sepertinya valid bahwa itu memang Bu Dewi. Keluarganya Reza. Tahu begini ya. Reza pasti kalau orang yang sedang, ya maaf ini permainan mafia ya. Mafia itu ya, kalau dia dibongkar kebusukannya, tahu apa yang dilakukan dia? Dia akan mengirimkan hitman. Takutnya hitman saat ini sedang memburu si Miss Gosip. Minimal hitman itu gunanya untuk supaya klarifikasi, bukan Bu Dewi. Ya, atau
Miss Gosip. Halo Miss Gosip. Aduh, masih semangat kan ngebanyolnya? Oke. Ngutang euy. Ini dia guys. Ya tuh masak daging. Apa ya rumahnya di Maghrib Ya. ya. Saya dulu tuh. Renov asli Yukrem. Subscribe ya, itu pas sama follow juga saya. Yang penting mah kita udah Kan? ngasih dia udah jadi terdakwa, udah itu aja. Keblak. Mirip kan? Mirip. Yang bicara rekaman itu adalah Dewi, kakaknya Mufid, suami Grey. Suami Dewi ini orangnya Prabowo. Walaupun ini dibantah langsung oleh Gerindra ya, yang ada Prabowo-nya ya. Tapi betul bahwa itu Dewi, kakaknya Mufid, suami Grey. Grey ya, abu-abu ya. Nah, dua orang yang nge-tweet guys. Artinya sekarang Miss Gosip itu udah maju kena, mundur kena, mau nyocot udah takut, nggak nyocot juga udah dibayar, makanya sekarang dia nyocotnya itu nggak terlalu bersemangat kayak dulu. Waduh, wadidaw, cuma gitu doang, nggak semangat kayak dulu, beda. Semangat dong Miss Gosip dong, ayo dong, kenapa? Hitman sudah di depan pintu. Bukanlah suaranya Ibu HS, melainkan itu suaranya Ibu Dewi. Wow. Dahsyatnya. Gua mah kagak tahu lu keceplosan atau kurang briefing atau kagak diajak meeting, gua mah kagak paham dah. Itu mah tolol sih. Tapi kita semua saya thank you loh dengan apa yang lu sampein. Entah disadari atau tidak, baik langsung ataupun tidak langsung, bahwasanya lu menyatakan bahwa suara rekaman yang beredar di publik, suara rekaman yang beredar di media sosial, suara rekaman yang tidak bisa diperdengarkan di persidangan, itu bukanlah fake, bukan fiktif, bukan rekaman buatan, melainkan rekaman yang real, yang faktanya berarti menyatakan itu adalah sebuah kebenaran. Padahal sebelumnya pihak FS dan kawan-kawan dengan lantang menyatakan dengan penuh semangat bahwa suara rekaman yang beredar di publik, suara rekaman yang beredar di media sosial, suara rekaman yang tidak bisa diperdengarkan di persidangan dianggap fake, dianggap fiktif, dianggap palsu, bahkan dianggap hanya buatan, Editan. Maka pada akhirnya tidak perlu meluangkan waktu yang banyak untuk mencari sebuah kebenaran dari validitas suara rekaman tersebut. Karena pada akhirnya entah disadari atau tidak, kubu yang sama melakukan bantahan terkait apa yang disampaikan oleh pihak yang sama. Wow. Ini bukan hanya persoalan NM dengan kasus hukum yang dihadapinya, melainkan lebih dari itu. Mungkin bila suara rekaman tersebut tidak muncul, mungkin masyarakat hanya ada empati dan simpati terhadap kasus hukum yang dihadapi NM. Tapi dengan munculnya suara rekaman tersebut, pada akhirnya memiliki makna lebih dari itu. Bila sekelas NM saja yang notabene adalah public figure bisa dipermainkan semacam itu karena ada sejumlah nominal yang dimainkan, karena ada jabatan yang ikut bermain, lalu bagaimana dengan rakyat kecil? Lalu bagaimana dengan masyarakat pada umumnya? Itu kan. Memang hukum tidak bisa menyenangkan semua pihak, karena keadilan pun tidak bisa membuat tersenyum banyak pihak. Namun apabila keadilan dan hukum dimainkan karena sejumlah nominal dan keterlibatan jabatan tertentu yang dianggap sudah dikunci dan lain sebagainya, lalu esensi hukum itu berada di mana? Mantap, berkelas. Tapi yang aku suka adalah ini nggak bisa lagi dituduh rekaman itu sebagai rekaman editan, fake lah, palsu lah. Karena Miss Gosip dari kubu musuhnya Nick Mir memastikan bahwa rekaman itu asli dan suara itu adalah suaranya Dewi. Ini mah kalau kita ya
sebagai orang yang dijolimin, kita mah nggak perlu bertindak. Yang penting kita punya bukti. Saat mereka meragukan bukti kita, orangnya itu malah mengatakan bahwa iya, bukti itu miliknya ini, buktinya itu mengarah ke sini, mengarah ke situ. Habis semua. Nah, kalau ini hakim masih juga membutakan matanya untuk menilai kasus ini sesuai kebenaran, takutnya akan terjadi kekeosan, ya. Kekeosan yang nggak percaya lagi sama hukum di negeri ini. Jangan sampai terjadi, guys. Thank you. Bye-bye.